Apa itu ruang lingkup hukum tata pemerintahan? Apa korelasi ruang lingkup hukum tata pemerintahan dengan kajian hukum tata pemerintahan? Mengapa Anda harus memahami ruang lingkup hukum tata pemerintahan? Seberapa pentingkah ruang lingkup hukum tata pemerintahan dipahami? Bagaimana kontribusi dari pemahaman Anda tentang ruang lingkup itu membantu dalam memahami hukum tata pemerintahan? Kegunaannya apa? Manfaatnya seperti apa? Ruang lingkup hukum tata pemerintahan. Untuk tujuan mempelajari hukum tata pemerintahan atau mendapatkan pemahaman yang utuh tentang hukum tata pemerintahan, maka hal yang penting yang Anda harus pahami adalah ruang lingkup atau ruang lingkup dari hukum tata pemerintahan. Berbicara tentang ruang lingkup dalam sebuah kajian berarti berbicara tentang batasan. Jika dalam sebuah aktivitas riset berarti berbicara tentang batasan atau batasan masalah atau terjadi pengkhususan. Pada sesi ini saya menegaskan ke Anda bahwa sesi ini merupakan sesi penting, ada yang menyebutnya inti. Saya sendiri sependapat dengan itu. Yang menjadi alasan pentingnya sesi ini atau pokok bahasan ini bahwa Anda tidak akan bisa memahami dengan baik hukum tata pemerintahan jika tidak memahami dengan baik sisi bahasan ini. Artinya bahwa saya menganggap memahami materi ini berarti pintu Anda dalam mempelajari hukum tata pemerintahan telah terbuka. Karena pada bahasan ini Anda melakukan sebuah upaya untuk mengetahui di mana posisi Anda. Artinya bahwa kegagalan pada sesi ini maka dapat dipastikan Anda tersesat pada bahasan selanjutnya dalam mata kuliah ini. Meskipun bahasan ini hanya berupa pengantar, namun dalam bahasan apapun pengantar itu sangat penting. Pada dasarnya hukum itu dihadirkan karena dibutuhkan, yaitu dibutuhkan sebagai alat yang mengatur segenap elemen yang terhubung atau yang berinteraksi. Mungkin Anda pernah mendengar hukum istimewa, mungkin sebatas mendengar. Anda harus tahu bahwa hukum istimewa itu adalah hukum tata pemerintahan. Pertanyaannya, mengapa dikatakan sebagai hukum istimewa? Tidak lain dikarenakan bahwa adanya pengkhususan di mana adanya hak dan wewenang yang dimiliki, sementara hak dan wewenang itu bersifat khusus yang tidak diberikan kepada yang lain, atau hak dan wewenang yang tidak dimiliki yang lain. Karena dalam konteks ini kita berbicara tentang pemerintahan yang diidentikan dengan negara, maka pemahaman penting awal yang terkait dengan hak dan wewenang sebagaimana yang saya sampaikan di awal, yaitu apa sih tugas negara atau tugas dan fungsi pemerintahan. Terkait dengan itu, teridentifikasi bahwa di beberapa referensi ditemui yaitu tugas pengayoman, tugas pelayanan, tugas partisipasi masyarakat. Dengan demikian, bahwa atas keberadaan pemerintahan atau pemerintah, maka haruslah mengatur atau mengurus urusan itu. Penting difahami bahwa tugas dan fungsi pemerintahan yang saya kemukakan itu adalah tugas dan fungsi pemerintahan yang sangat sederhana. Semisal jika Anda melihat sebuah realitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika membandingkannya seperti itu. Contoh kasus saja yang dipraktikkan di negara ini saja. Mungkin Anda akan melihat bagaimana pemerintah juga mengurusi lebih dari itu. Pemerintah membuat perpu, misalnya pemerintah daerah, ada pergub, ada juga peraturan bupati. Intinya, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang biasanya menjadi tugas dari lembaga legislatif. Pada posisi itulah kata istimewa digunakan atau digunakan istilah hukum istimewa. Sebenarnya yang menjadi alasan kehadiran hukum istimewa ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat.
yang tumbuh dan mengalami sebuah kemajuan, perkembangan. Itu tidak bisa dilepaskan dengan itu. Karena dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat kemudian melahirkan tuntutan untuk menghadirkan hukum atau aturan yang mengatur segenap kompleksitas kehidupan masyarakat. Dan itu adalah urusan yang tidaklah mudah. Artinya bahwa dipastikan akan ada urusan-urusan di dalam masyarakat yang luput dari aturan atau tidak memiliki aturan. Kemungkinan terburuk itulah yang menjadi alasan yang kuat hukum istimewa itu hadir atau dihadirkan, dengan tujuan utamanya mengisi kekosongan-kekosongan yang tadi itu. Tugas pemerintah yang terkait dengan kesejahteraan umum sebagai kepentingan umum yang menjadi alasan yang kuat atas hukum istimewa tetap mendapatkan tempat. Sebuah kebebasan yang diberikan kepada pemerintah dalam berinisiatif dan bertindak, sebagaimana yang diperhatikan tidak lain sebagai sebuah konsekuensi atas keberadaan tanggung jawab besar yang diberikan kepada pemerintah dalam usaha kesejahteraan atau kepentingan umum. Dalam sebuah kondisi tidak adanya ketentuan yang mengatur atau yang dijadikan sebagai dasar dalam bertindak, maka atas dasar kebebasan bertindak dan berinisiatif atau berinisiatif dan bertindak yang dilekatkan pada pemerintah atau yang ada sama pemerintah digunakan. Artinya bahwa pemerintah tetap bisa bertindak meskipun berada pada kondisi kekosongan aturan. Kondisi seperti itu pada dasarnya sangat mungkin terjadi. Hal itu ada sebenarnya dikarenakan begitu besarnya tanggung jawab pemerintah dalam mengurus kepentingan umum atau kesejahteraan dalam arti yang sangat luas. Pemerintah mendapatkan kebebasan penuh untuk bertindak, terkhusus dalam sebuah upaya untuk menyelesaikan sebuah masalah, bahkan membuat peraturan perundang-undangan secara sepihak atau atas pemikirannya sendiri. Pemerintah mendapatkan kebebasan penuh untuk bertindak terkhusus dalam sebuah upaya untuk menyelesaikan sebuah masalah, bahkan membuat peraturan perundang-undangan secara sepihak atau atas pemikirannya sendiri. Merupakan bagian kekhususan atas posisi istimewa dan itu hanya dimiliki pemerintah, sementara lembaga lain tidak memiliki itu. Itulah yang khas posisi pemerintah yang dibandingkan dengan yang lain. Lembaga legislatif tadinya membuat aturan perundang-undangan berubah pada kondisi tertentu itu. Posisi itu bisa dikatakan eksekutif mengambil alih tugas lembaga legislatif. Sebenarnya bahwa pesan penting yang disampaikan di situ adalah untuk tujuan penting dengan pertimbangan yang sangat beralasan, yaitu mencegah terjadinya kekosongan aturan, dalam artian bahwa dalam kondisi kekosongan aturan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menghambat jalannya pemerintahan dalam upaya mencapai kesejahteraan atau mencegah kebuntuan terjadi dan berlarut-larut tidak diselesaikan. Di samping mencegah terjadinya kekosongan dan kehadiran kebuntuan, sekaligus memberikan ruang pencarian patokan atau kaidah bertindak pada suatu pemikiran yang sama. Untuk membantu Anda memahami ini, silakan difahami tentang Fries Hermansen dan Deroit Function. Jika Anda menyimak dengan baik pada materi yang saya sampaikan, bahwa di situ telah dengan begitu jelas bagaimana kata istimewa itu hadir atau dihadirkan. Pada dasarnya, pemerintahan dijalankan didasarkan pada aturan dengan ketentuan merupakan sesuatu yang terbaik. Semua orang sepakat tentang itu. Terbukanya peluang penyalahgunaan oleh pemerintah sebenarnya menjadi alasan atas pemikiran yang sama, yaitu segala aktivitas pemerintah dijalankan sesuai dengan aturan hukum sebagai landasan. Namun atas kondisi kepentingan masyarakat yang terus tumbuh dan mengalami perkembangan, sementara hukum yang tidak mampu mengiringi atau mengikuti perkembangannya, maka terjadilah kesenjangan. Sementara kepentingan masyarakat yang tidak bisa
diabaikan atau tetap juga harus diselesaikan oleh pemerintah sebagai pelaksana. Karena jika itu diabaikan oleh pemerintah, bisa saja dianggap sebagai bentuk pelanggaran karena pada posisinya yang bertanggung jawab untuk itu. Maka pada posisi itu pemerintah diberikan atau mendapatkan predikat yang istimewa atau posisi istimewa itu pemerintah bertindak. Kondisi itu sebenarnya melahirkan perdebatan karena pada umumnya pemerintah bertindak diharuskan memiliki landasan yang sangat kuat atau aturan yang jelas. Karena jika tidak didasarkan pada aturan, maka itu adalah bentuk pelanggaran dan itu sangat-sangat berbahaya. Namun pendapat itu menjadi dilematis jika diperhadapkan pada kasus kesejahteraan masyarakat, mendapatkan posisi keutamaan di atas segalanya. Karena kesejahteraan masyarakat atau kepentingan umum itu lebih utama, maka yang lain bisa diabaikan sepanjang pada tujuan penting kesejahteraan. Jadi kalau kita melihat bahwa keistimewaan yang membahayakan karena kondisi istimewa mengundang bahaya, maka harus dijaga. Disitulah hukum tata pemerintahan lahir atau dihadirkan, atau aparatur pemerintah yang posisinya sebagai pelaku atas tugas-tugas harus dijaga. Pengertian hukum tata pemerintahan yang dikemukakan Utrecht sangat relevan dalam menjelaskan itu, di mana dia menguraikan hukum tata pemerintahan sebagai sebuah kajian hukum yang menguji hubungan khusus istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. Dengan demikian dapat difahami bahwa tugas khusus itu menjadi pencirian dari hukum tata pemerintahan, dan itu juga sebenarnya yang menjadi bidang kajian dari hukum tata pemerintahan. Pemerintah pada dasarnya memiliki tugas yang sangat luar biasa, sangat berat, sebagaimana pada penegasan-penegasan yang telah saya sampaikan. Seperti pemerintah bertanggung jawab sebagai pelaksana mengurus kepentingan umum, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari pusat hingga daerah dan desa. Intinya, jangkauan tugasnya sangat luas, atau tugas pemerintah bertambah seiring dengan perkembangan masyarakat. Jika masyarakat modern, kehidupan yang semakin kompleks, maka serumit itulah urusan dan tanggung jawab pemerintah. Karena luasnya itu, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan penegasan-penegasan tentang ruang lingkup hukum tata pemerintahan. Ruang lingkup hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang menyelaksanakan tugas itu adalah pemerintah atas nama negara, sementara yang ingin dicapai telah dituangkan dalam konstitusi. Dalam rangka mencapai tujuan pemerintah, menjalankan pemerintahan sebagai tanggung jawab terhadap yang diperintah, misalnya menjalankan fungsi pelayanan, pengayoman, pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Atas tugas atau apa yang dikerjakan pemerintah itu diperuntukkan kepada yang diperintah. Karena pemerintah yang akan mengejar tujuan, maka untuk mencapainya diberikan perangkat aturan. Aturan itu digunakan sebagai pedoman untuk bertindak. Semua perangkat aturan yang ada difahami bersama antara pemerintah dan yang diperintah. Proses itu bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya yang dipandu dengan aturan, digambarkan sebagai hukum tata pemerintahan. Pengertian dari hukum tata pemerintahan sebagaimana pada sesi pertama saya pikir cukup untuk menjelaskan pengertian hukum tata pemerintahan. Pada kesempatan ini, meskipun masih sedikit menyentil pengertian dari hukum tata pemerintahan, namun sebenarnya durasi waktu yang saya sediakan pada sesi ini untuk memberikan penegasan tentang ruang lingkup hukum tata pemerintahan.
Penjelasan tentang pengertian hukum tata pemerintahan yang saya jelaskan pada sesi awal sebenarnya sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Karena atas pengertian yang telah diungkapkan itu, kemudian pada sesi ini kita akan menarik makna yang terselip di dalamnya, yang kemudian digunakan dalam memberikan penegasan apa sebenarnya yang menjadi ruang lingkup hukum tata pemerintahan. Keberadaan antara pemerintah dan yang diperintah sebenarnya memberikan gambaran tentang hukum tata pemerintahan. Sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa dalam memahami ruang lingkup hukum tata pemerintahan, saya mengemukakan dua pemikiran yang mengalami perdebatan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh bahwa yang Anda harus pahami, perbedaan pendapat dan perdebatan ini merupakan gambaran tentang perbedaan sudut pandang. Dalam perbincangan tentang hukum tata pemerintahan, Anda selalu bertemu dengan pemikiran Utrecht. Saya juga pada kesempatan ini akan mengutip kembali pandangan Utrecht tentang hukum tata pemerintahan. Intinya bahwa untuk memahami ruang lingkup hukum tata pemerintahan, pemikiran Utrecht bisa Anda gunakan. Dia menyampaikan itu dengan sangat sederhana dan jelas. Utrecht menyebut bahwa ruang lingkup hukum tata pemerintahan yaitu perbuatan pemerintah yang berakibat hukum. Artinya bahwa perbuatan pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban, atau Rechtshandelingen. Sementara selain dari itu, atau yang posisinya tidak menimbulkan hak dan kewajiban, tidak termasuk objek hukum tata pemerintahan sebagai perbuatan pemerintah atau Rechtshandelingen. Rechtshandelingen dan Rechtshandelingen pada dasarnya menunjuk pada dua hal yang berbeda. Rechtshandelingen menunjuk pada perbuatan hukum pemerintah yang menimbulkan atau berakibat hukum, sementara Rechtshandelingen menunjuk pada perbuatan pemerintah yang biasa. Intinya bahwa perbuatan pemerintah yang berakibat hukum atau perbuatan pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban disebut Rechtshandelingen. Perbuatan pemerintah yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban atau perbuatan biasa disebut Rechtshandelingen. Berbeda, namun pada dasarnya Rechtshandelingen dan Rechtshandelingen secara bersama-sama dikatakan sebagai akibat dari perbuatan pemerintah. Dengan demikian bahwa jika Anda memeriksa dengan baik pemikiran Utrecht, maka hukum tata pemerintahan menekankan pada Rechtshandelingen. Saya katakan demikian karena Rechtshandelingen itu merupakan perbuatan pemerintah yang berakibat hukum atau perbuatan pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban. Untuk contoh kasus yang terkait dengan Rechtshandelingen atau perbuatan pemerintah yang berakibat hukum atau perbuatan pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban adalah tugas pengayoman, tugas pelayanan, tugas penguasaan atas hal-hal yang bersifat vital bagi kepentingan umum. Sementara untuk contoh kasus Rechtshandelingen yang merupakan perbuatan pemerintah yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban atau perbuatan biasa seperti tugas partisipator dan sebagai tugas pemerintah yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Meskipun ada perdebatan dan perbedaan pandangan tentang ruang lingkup hukum tata pemerintahan, namun satu hal yang disepakati adalah posisi dari hukum tata pemerintahan berada pada lingkungan atau hukum publik. Klaim itu hadir dikarenakan adanya tugas khusus dalam hal hubungan antara negara dan warga negara. Diketahui bahwa terselenggaranya kesejahteraan umum merupakan tugas pemerintah atau dikenal dengan Bestuurstok. Bestuurstok sendiri adalah sesuatu yang dipahami dalam sebuah negara modern
yang menunjuk pada negara yang pada dasarnya memiliki tanggung jawab besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, atau sesuatu yang diberikan kepada negara dalam tugas dan fungsinya menghadirkan kesejahteraan umum untuk semua masyarakat. Kesejahteraan di sini dimaknai sebagai kepentingan umum atau kepentingan bersama, dan negara harus hadir pada posisi itu, yang tentunya pemerintah di mana sebagai pelaksana utama tugas negara. Dalam sebuah negara, kepentingan umum itu tergambar dalam sebuah konstitusi negara. Untuk Indonesia berarti Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentunya sebagai konstitusi negara RI, Republik Indonesia. Pandangan ini tidak memasukkan hukum privat sebagai hukum tata pemerintahan, seperti yang difahami bahwa hukum privat merupakan hukum yang mengatur antara individu, dan pada posisi itulah melahirkan perdebatan seiring dengan adanya pendapat yang memasukkan hukum privat sebagai hukum tata pemerintahan. Pandangan yang memasukkan hukum privat sebagai hukum tata pemerintahan dengan menunjukkan contoh kasus sebagai alasan atas pandangan itu. Contoh kasus perbuatan pemerintah pada proses sewa-menyewa, di mana sewa-menyewa itu didasarkan pada hukum privat, atau kasus itu menunjukkan bahwa hukum privat sebagai hukum tata pemerintahan. Atas kasus yang demikian, mungkin Anda menganggap semua sependapat karena yang ditunjukkan adalah kasus yang secara nyata diperhatikan di Indonesia. Namun seperti yang saya nyatakan sebelumnya bahwa banyak perdebatan. Itu pun mendapat tanggapan. Pandangan itu juga sangat beralasan atau atas penolakan memasukkan hukum privat sebagai hukum tata pemerintahan. Pandangan memberikan pengakuan bahwa pada prakteknya memang pada dasarnya seperti itu, namun menolak klaim bahwa hukum privat menjadi bagian dari hukum tata pemerintahan. Dengan melakukan sebuah pembelaan bahwa realitas pada kasus yang ditunjukkan itu merupakan praktik yang dilakukan karena tidak tersedianya aturan yang mengatur, sehingga dikarenakan tidak tersedianya hukum yang mengatur itu, maka pada praktiknya menjadi seperti itu, dan itu diterima dikarenakan hanya aturan itu yang tersedia. Intinya bahwa menggunakan hukum privat dalam kasus sewa-menyewa di situ dikarenakan ketidaktersediaannya aturan. Karena dalam hukum publik tidak mengatur perjanjian, perdebatan itu ada yang mengatakan sebagai bentuk perbedaan sudut pandang, dan saya sendiri bersepakat pada pandangan itu, pada pendapat itu, yaitu perdebatan sudut pandang. Perdebatan itu ada yang mengistilahkan sebagai hukum publik yang bersegi satu dan bersegi dua, atau dari segi satu menjadi bersegi dua, ketiadaan aturan. Bersegi satu karena sebagai hukum publik, sementara bersegi dua karena kasus sewa-menyewa. Intinya di sini bahwa semua sependapat hukum tata pemerintahan merupakan hukum publik, namun dalam arti bersegi satu karena lingkupnya hanya hukum publik saja, sementara yang lainnya tidak. Namun karena ada kasus sewa-menyewa atau perjanjian yang melibatkan pemerintah di mana perjanjian itu merupakan hukum privat, maka pernyataan yang mengatakan hukum tata pemerintahan merupakan hukum publik menjadi tidak relevan seiring dengan kenyataannya seperti itu perdebatannya pada posisi itu. Ada beberapa pendapat penting yang memberikan jawaban atas kasus itu, yang mengatakan pertama yaitu karena tidak ada aturan saja sehingga itu hukum privat digunakan. Ada juga yang mengatakan yang berlaku di situ adalah hukum tata pemerintahan yang bersifat istimewa, atau yang berlaku di situ adalah hukum istimewa karena keterlibatan pemerintah atas nama negara dalam perjanjian dan menjadi alasan atas pernyataan itu.
Poin pentingnya adalah ruang lingkup hukum tata pemerintahan adalah perbuatan pemerintah berakibat hukum menurut hukum publik. Sementara pendapat ia mengatakan bersegi dua, saya sendiri sepakat pada yang mengatakan bahwa pendapat itu sebagai bentuk perdebatan pada sisi sudut pandang.